Hai teman-temanku, sahabat-sahabat Roy Borneo. Apa kabar kalian semua? Saya harap semuanya kabar baik-baik aja, dan kita akan selalu diberikan kesehatan dan rezeki untuk menjalani hidup sehari-hari. Oke teman-teman, kembali lagi ya bersama kami. Jadi seperti di video opening tadi, kami sedang menuju ke hutan. Kami naik bukit teman-teman. Tujuannya seperti yang kita lihat di video ini, kami mau mencari bahan kayu-kayu yang memang pilihan ya, yang ada di hutan kita. Kita nggak boleh sembarangan ngambil kayu yang ada di ladang ataupun di mana. Kita langsung ngambil dari hutan biar kayunya agak keras dan kering, karena kegunaannya nanti kita membuat pantar ataupun tempat kita berdiri nanti di pinggiran sungai. Jadi kegiatan kita kali ini adalah satu kampung ya teman-teman ya, membuat sagu ya teman-teman. Jadi kegiatan panen sagu ini di kampung kita ini dari dulu sampai sekarang memang sudah turun-temurun ya teman-teman, dikerjakan satu kampung. Jadi ini akan kita kerjakan. Jadi kebiasaannya memang tradisi kita dari dulu, sebelum kita mulai beraktivitas itu, semua yang laki-lakinya yang ada di rumah kita harus mencari bahannya dulu, seperti yang sekarang kita bawa ini teman-teman. Jadi semua kayu-kayu pilihan yang ada di hutan yang akan kita bawa nanti ke pinggir sungai sana. Nanti di pinggir sungai sana baru kita buat tempatnya ya. Tengah-tengah. Setelah semuanya selesai kita angkat dan kita sudah simpan di sini, kita istirahat dulu teman-teman. Kebetulan kita makan buah mangga asli Kalimantan ya, rasanya sangat asam. Kami bilangnya buah bawang. Saya nggak tahu dalam bahasa kalian ya. Tahu di komen apa dalam bahasa kalian. Jangan lupa juga kita minum-minum sedikit. Kebetulan kita ada bawa air aren ya. Ini namanya minuman keras. Airnya lembut ataupun nau ataupun tua, banyak nama dia, tapi kalau kami bilang ini hijau teman-teman ya. Setelah kami selesai istirahat, kami pun mulai teman-teman ya memasang peralatan kita nih. Kita membuat sejenis apa ya, lantai di tebing sungai ya teman-teman ya, karena pengerjaan sagunya kita lakukan di sisi sungai teman-teman, biar air deras dan cepat proses kerjanya. Dan nanti kita ikutin videonya sampai selesai biar kalian tidak salah paham ataupun salah arti, biar juga kalian juga tahu gimana prosesnya, karena saya buat video ini sampai selesai, dari kami mulai buat pantar kami bilang ini teman-teman ya, tempat kami berpijak nanti, sampai selesai dan dibagi. Jadi jangan di skip ataupun jangan di maksudnya jangan sampai nggak selesai nontonnya, biar tahu teman-teman ya. Oke, kita kembali ke topik. Dan di sini ada yang bagian memasang itu tadi, apa, tempat berdiri tadi, ada juga yang mengambil bambu ya teman-teman ya, karena lantainya nanti kita buat dari bambu. Seperti yang kita lihat ini teman-teman, disinilah tempatnya nanti membuat itunya ya, tempat berpijaknya. Jadi bambunya juga dibersihkan seperti ini biar tidak gatal ya teman-teman ya. Dibersihkan pun secara manual pakai daun yang kasar ya. Dan sisi-sisi bambunya dibuang yang tajam-tajamnya, karena kita juga nanti akan berpijak di sana. Jadi sifatnya bergotong royong teman-teman. Memang suku Dayak ini
tergolong sifat kegotong royongannya masih kuat ya teman-teman, dan masih melekat sampai sekarang pada diri kami. Seperti sekarang ini, kita nggak perhitungkan kerja apa segala macam kalau memang kita sudah musimnya yang namanya ini memanen sagu ya teman-teman ya. Dalam bahasa suku Dayak kami bilangnya meringgak teman-teman. Jadi semuanya baik dia tua muda semuanya turun. Tapi untuk pertama kali ini karena kerja yang terlalu berat, karena memikul kayu, memasang semua ini, yang ibu-ibu dengan anak kecilnya kita tidak bawa teman-teman. Nanti setelah selesai kami pasang di keesokan harinya, anak kecil, tua, muda semuanya ikut, karena ini adalah acara besar juga ya, karena satu kampung yang mengerjakannya teman-teman. Oke, kita kembali ke topik, dan di sini mereka sudah mulai memasang lantainya. Jadi saya sedikit bercerita. Jadi di sini nanti kita memproses sagunya teman-teman ya. Tidak lupa juga kita buatin tangga biar enak turunnya, biar nanti tidak tergelincir ataupun jatuh ya teman-teman. Ini bikin tangga ya. Iya. Mana kak Sode? Ini lantai to. Kurang kaya mas. Dan ini hasilnya teman-teman, sudah selesai ya. Jadi kita sekarang saatnya istirahat sebentar karena pekerjaan kita belum selesai. Jadi kami istirahat sebentar teman-teman. Seperti biasa, kita minum-minum dulu sambil memakan buah yang saya bilang tadi teman-teman. Dan ini pate saya lagi buat ini teman-teman, buat tungku ya, tungku yang kita buat untuk masak ya. Jadi kita buat dari kayu teman-teman, karena kita pun udah seharian di hutan ini ya, pastinya kita pun lapar, jadi kita pengen makan juga ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa memang dia ini tidak lain tidak bukan, memang bagiannya kalau di dapur ya, bagian tukang masak dia bagiannya. Jadi dia mau siap-siap dulu untuk membuat alat masak kita ya. Yang lainnya juga memasang pukat, ada juga yang mencari ikan lah yang pastinya, untuk kita makan siang hari dan untuk kita pagi hari juga, karena pukatnya akan dibiarkan satu malam di sini teman-teman ya. Ini aja. Waktu aku kurang sehat ya. Udah sehat tuh. Ini mas bolanya. Dan setelah selesai dipasangi pukat dan makan juga udah, kami ini pun menunggu sore ya teman-teman ya. Jadi kita itu pun tidak bisa menebang apa tadi sagunya agak siang, karena orang tua pun tahu caranya. Tetapi sore hari ya teman-teman, dan itu pun tidak tebang sembarangan teman-teman. Ada cara tradisinya ataupun ritualnya untuk menebangnya. Barulah kami tebang nanti. Setelah kami menebangnya nanti, dan kami akan mengangkutnya lagi. Ini alasan kenapa ibu-ibu dan anak kecil belum dibawa ya teman-teman.
Dan di sini kita sudah sampai di pohonnya. Dan kita akan berpikir bagaimana caranya menebangnya. Menebang sih agak gampang lah ya, karena memang untuk menebang pakai singso di daerah kami di sini, udah kebanyakan orang sudah bisa memakai singso. Lari. Jadi pokoknya dibersihkan dulu biar enak menebangnya ya teman-teman ya. Setelah batangnya ditebang, direbahkan, batangnya pun dipotong-potong ya teman-teman ya. Setelah itu direpek dalam bahasa ibarat ataupun dibagi lagi ya teman-teman ya, menggunakan kapak biar kita bisa membawanya ataupun memindahkannya ke tempat lokasi kita tadi teman-teman ya. Pokoknya dibelah kecil seperti ini lah teman-teman ya, biar memudahkan kita membawanya ataupun memindahkannya ke tempat kita tadi memasang ataupun membuat tempat yang kita buat tadi teman-teman ya. Jadi kita bawa ke sana, jadi agar lebih mudah kita memindahkannya. Dan sebagiannya juga ada yang bagian membersihkan kulitnya, dan sebagian juga mengangkut teman-teman ya. Nah bagi yang kuat sedikit bolehlah kita kasih dia angkut ya kan, karena ini pun lumayan berat juga ya teman-teman. Saya tidak tahu kenapa harus di sore hari ya menebangnya, tapi orang tua memang bilang harus di sore hari kita menebangnya. Kita tidak boleh di siang hari, apalagi di pagi hari. Jadi rencananya yang akan kita tebang teman-teman ada 3 pohon ya. Ini baru yang ke-1, nanti kita tebang lagi 2 ke 3 ya teman-teman ya. Kamera. Kawan boleh masuk itu be. Ya. Jadi di sini sudah selesai semua kami tebang ya teman-teman, 3 pohon. Dan kami pun akan melanjutkan pekerjaan kami besok pagi teman-teman, karena hari sudah cukup sore, kami pun mau pulang ya teman-teman ya. Sampai ketemu di besok pagi. Oke. Oke teman-temanku, ini hari kedua, hari dimana ibu-ibu, anak-anak dan yang tua muda pun ikut kita melakukan pekerjaan ini ya teman-teman ya. Karena semakin banyak tubuh ataupun orangnya, akan semakin banyak juga hasilnya, dan semakin cepat juga pekerjaannya ya teman-teman. Karena pekerjaan ini tidak mudah untuk dikerjakan hanya beberapa orang, memang harus ramai. Dan kebetulan kami melakukan aktivitas ini satu kampung ya teman-teman. Jadi di sini bagian ibu-ibunya memarut batang sagunya ya teman-teman. Jadi alat pemarutnya itu dari papan yang dikasih paku ya teman-teman. Jadi konsepnya papannya dikasih paku sebanyak-banyak mungkin lah, biar agak enak memarut kelapanya. Maaf saya ulang lagi, memarut batang sagu tadi teman-teman ya. Jadi di sini tua muda anak kecil pun kita bawa teman-teman. Sedikit bercerita juga teman-teman. Jadi tradisi suku Dayak Iban ini termasuk di kampung kami, nggak tahu di kampung lainnya teman-teman ya. Kalau udah melakukan pekerjaan seperti ini, memanen sagu seperti ini, jikalau ada perempuan ataupun wanita yang ikut kami di sini sedang hamil, nanti saat pembagian hasil sagunya, dedek bayi yang ada di dalam perut pun akan dibagi teman-teman, akan dikasih. Itulah keindahan tradisi ya suku Dayak di kampung ini.
ibu-ibunya tadi memarut kelapanya, yang kami laki-lakinya memijak-mijak teman-teman ya. Ini nggak kotor teman-teman, cuman kelihatan aja kotor karena sebelum pun kami masuk ke sini kaki kami itu sudah dibersihkan dulu, dan kami pun nggak jauh dari air ya teman-teman ya. Harus dipijak-pijak cara kami di kampung sini, nggak tahu di kampung-kampung kalian seperti ini teman-teman. Dan ini untuk pertama kalinya juga bagi saya ikut kegiatan ataupun pekerjaan seperti ini. Seumur hidup saya belum pernah memakan sagu. Sih pernah tepung sagu ya, itu dijual di toko-toko, tapi untuk buat sendiri dengan cara yang unik seperti ini baru kali ini teman-teman. Biasanya di sini sampai 4, 5, mungkin sampai belasan mereka nanti minjak di sini ya. Dikirain ini jorok ya teman-teman ya. Ini bukan depan kok, kita orang Indonesia. Karena di bawah sana pun dicuci pakai air juga dia. Karena hasil airnya itu pun ditampung di sungai. Kenapa kita buat semacam seperti itu ya? Kita lantai dan kita kasih lantainya terbuat dari bambu, biar jatuhnya ke air. Di air sana pun dia akan dibersihkan oleh air yang mengalir ya. Mungkin perkiraan kami, pekerjaan kami ini memakan waktu 3-4 sampai mungkin seminggu lah teman-teman ya, karena banyak yang harus diparut ya, karena batang sagunya kita tebang sudah 3 pohon ya, dan kemungkinan kalau warga masih mau dan masih mau kerja, kita akan kita akan tebang lagi karena pohon sagunya pun banyak. Dan kebetulan juga yang punya pohon sagunya kami sendiri ya teman-teman ya, mertua saya. Jadi pekerjaannya pun agak enakan karena dikerjakan secara bergotong royong dan ramai-ramai seperti ini. Ini hari pertama kita mulai bekerja untuk membawa ibu-ibu maksudnya ya, karena di hari pertama kita waktu mengambil alat itu tidak termasuk ataupun tidak terhitung lah teman-teman ya, karena pekerjaannya pun sendiri-sendiri. Dan yang ini kita bekerja sama-sama, baru seru teman-teman. Makan pun nanti kita akan ada di tanah seperti ini sambil bercanda gurau bersama keluarga, teman-teman. Này, ở đâu cho nó là phẩm lão mà nó bị phẩm đó, nó để mua nọ kệ mà tuần phát là bầu, cắm tụ, đi sang những người thứ hai. Vậy cái cảm ơn của con biết là bà. Thu ngạo phải đắt trả, nên nó không tới. Mà để nuôi bà, này nuôi bà cũng đắt bà. Nó cũng khổ. Áo, này. Anh này như mày vậy. Jadi seperti ini tampaknya teman-teman dari bawah ya. Jadi di atas sana mereka berjoget, pokoknya memijak-mijak ya. Jadi akan jatuh ke bawah sini teman-teman, dan di bawah sini ditampung pakai terpal yang tidak bocor ya teman-teman ya. Terpal memang masih layak dipakai lah, biar tidak bocor, karena akan lama menunggu sagunya turun ke bawah nanti teman-teman. Seperti ini dia masih berupa cairan kan, dan nunggu dia sampai dia turun ke bawah itu cukup lama. Jadi diusahakan tenda itu memang yang harus bagus. Dan ini teman-teman udah tenang seperti ini, kita diamkan sampai 5 menit, baru kita buang lagi airnya. Sambil menunggu membuang airnya tadi, kami pun sebentar duduk. Setelah itu kami pun lanjut memijaknya lagi teman-teman ya, sampai seharian, biar nanti hasil kita pun lumayan, dan mudah-mudahan lah hasil kalian lumayan ya. Oh ya, saya juga
lupa memberitahu kalau di bawah kami tempat berpijak ini, di tempat kami mendudukkan ataupun memasang terpal tadi, itu di bawahnya ada perahu teman-teman. Biar apa digunakan perahu? Biar agak enakan pakai dia bertahan di bawah sana sebagai lantai dasarnya ya teman-teman ya. Kita nggak perlu membuat kayu yang lain lagi, cukup pakai itu aja, pakai perahunya tadi dia teman-teman ya. Dan di sini juga bagian air pun tidak tidak boleh lengah dan harus cepat ya menyirami mereka biar sagunya turun ke bawah teman-teman. Jadi cukup melelahkan juga. Saya lihat pekerjaan ini walaupun saya baru pertama kalinya, saya merasakan cukup lelah juga sih pekerjaan ini. Tidak boleh manusia sedikit ya, harus banyak juga, kita saling kerjasama seperti yang kami lakukan sekarang ini. Ni dek ya, hai amat tak dek jaga ya. Dek ya dulu. Buka lagi topi dia kempir se. Oh, apa boleh? Buka lagi topi dia nya. Nak pada muarilnya. Dak punya. Aku pasar gua. Ini kat Juaknya. Kayaknya pakai amat dia tak dek. Hai Om. Lagi apa Om? jangan ketemu deh nya. Orang kayak gini Pak. Oke je. Merem nawa orang. Kan Buaya. Nanti ini ngeliat kami ngomong layang. Jadi sagu jadi ngalih diri. Kita udah ke lari. ya. Oh ya teman-teman, ini ikan hasil kita masang pekat kemarin sore ya. Jadi ada juga tukang masak kita teman-teman. Karena kita kan banyak tubuh seperti ini satu kampung. Jadi memang harus ada difokuskan 1-2 orang itu memang khususnya tukang masak ya teman-teman ya. Ya memang yang udah paham memasak lah. Jadi ikan yang kita dapat tadi itu dimasak pakai bambu ya teman-teman. Dan ada juga itu umbut yang kita ambil. Umbut ini juga umbut apa namanya ini? Sagu ini, umbut mudanya ini dia teman-teman, rasanya luar biasa manis, makan mentah aja saya mau, apalagi udah masak. Oke, ini menu kita hari ini. Jadi umbut sagunya sama ikan yang kita pasang pekat tadi dimasak pakai bambu ya. Jadi di kampung itu sangat indah teman-teman, sederhana tapi penuh arti, tidak seperti kalian yang hidup di kota ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Di kota sekarang ini apa-apa serba duit ya. Kalau namanya kita di kampung, tanyakan sama dirimu apa kamu mau cari. Kalau seandainya kamu mau
makan ikan ya tinggal menyelam, kalau mau makan daging ya tinggal cari berjalan di malam hari seperti video-video kita sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, jadi kita kembali ke topik. Sambil nunggu tukang masak tadi masak, aktivitas pun masih kami lanjutkan sampai dia mengatakan kita waktunya makan, barulah kami berhenti, nanti kita makan sampai dia selesai memasak semuanya. Dan di sini kami sudah berhenti teman-teman karena sudah masak semua ya. Jadi kami makan antrian tuh yang panjang tadi. Makanya kami makan sama-sama di tanah seperti ini, saling berbagi lauk dan cerita di saat makan seperti ini. Manapun makannya di tanah seperti ini, beda hanya dengan kalian yang duduk di meja makan. Coba sesekali kawan-kawan makan di tanah seperti ini. Apa kalian mau? Tapi kamu sudah kebiasaan teman-teman. Setelah kami selesai makan siang tadi, aktivitas pun kita lanjutkan ya teman-teman. Karena kita tidak pakai jam waktu kerja seperti di perusahaan-perusahaan. Ya selagi kita udah selesai makan, kita lanjut kerjanya. Namanya juga gotong royong, tidak dipaksakan dan tidak memaksakan. Inilah kita ya teman-teman ya. Nah, yang kita taruh pun masih banyak. Kita sambil menunggu malam ya, mungkin jam 4 ataupun jam 5 sore baru kita pulang ke rumah. Dan kebetulan jarak kita melakukan panen sagunya ini dari rumah ke lokasi ini kurang lebih setengah jam lah teman-teman ya. Ini teman-teman, ini baru 2 pohon ya, masih 2 pohon lagi belum diangkut. Jadi ini harus kita kejar nih teman-teman. Selesai diparut ya. Ada yang bagian tukang angkut seperti beliau ini, dibersihkan dulu, baru diantar ke ibu-ibu yang memarutnya. Tapi masih sore, tapi mereka masih tetap semangat. Yang kecil juga masih ikut. Karena bagian mereka nanti itu sama dengan kami yang tua ini teman-teman. Itulah enaknya pekerjaan ini, tidak memandang usia. Selama dia masih ikut kami, seharian dengan kami ada duduk di situ sambil kerja. Bagian dia, bagian dari hasil kita hari ini, dia tetap dibagi sama dengan kami yang tua ini. Nggak ada istilahnya kamu kecil dikasih kecil, tidak teman-teman, sama. Ayo lunai. Dan perkiraan sekarang itu sudah berkisaran jam 5 teman-teman. Kami putuskan pun untuk sudahi kegiatan hari ini, kita sambung besok pagi teman-teman. Karena pekerjaan di rumah masih banyak juga ya ibu-ibu. Mana mereka yang ngasih umpan babi, ayam, banyaklah kegiatan lainnya, masak lagi di rumah. Jadi kami putuskan untuk selesai di jam 5 ini menyusun barang lagi, karena mereka pun kebanyakan jalan kaki datang sampai sini ya teman-teman. Jadi bersih-bersih dulu, dibereskan dulu, ditutup lagi pakai itu biar semuanya aman, karena takutnya hujan di malam hari, baru mereka akan pulang. Kami yang laki-laki belum teman-teman, karena kami akan membagi hasil nanti, hasil kita ini. Dan ini hasil sagunya teman-teman hari ini ya. Ini berkisaran 200-an kilo lebih lah ini teman-teman ya, dapat kita hari ini. Adalah untuk kita bawa pulang, kita bagi dengan sebanyak-banyak kita ini ya. Jadi sebetulnya saya mohon maaf juga, saya nggak bisa mengambil videonya sampai akhir pembagian barang ini ya, karena kamera saya pun sudah mati. Saya rasa pun cukup sampai di sinilah video kita. Sampai ketemu di video kita selanjutnya, di part 2 nya ya teman-teman ya.